Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik Kitab Kejadian 12 ayat 1-4 dengan tema Beriman dengan Radikal. Untuk itu telah hadir di studio bersama dengan kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Pendeta Tika. Terima kasih Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber kita di Ngulik Alkitab episode kali ini. Terima kasih sama-sama. Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI Media dan YKB GKI TV. Sebelumnya, beliau ini juga adalah Sekum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia GKI. Sahabat YKB GKI, acara ini dipersiapkan untuk menolong kita bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat sekalian, Anda dapat terlibat secara interaktif dengan mengajukan pertanyaan atau komentar di chatroom yang tersedia di bawah ini. Sebelum kita membaca Alkitab, memulai kulikan kita, tentu saja kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon pertolongan Tuhan ketika sebentar kami akan membaca Alkitab dan ingin belajar darinya, supaya dengan demikian kami dapat hidup semakin berkenan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami yang ada di studio supaya kami dapat memperbincangkan, mengulik ini dengan sebaik-baiknya, dan tolong juga seluruh sahabat YKB GKI yang bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing supaya dapat mengikuti dengan baik, dan firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh percakapan kami ini demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Para sahabat YKB, kita akan membaca Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-4 yang akan kita kulik pada episode kali ini. Kejadian pasal 12 ayat 1-4 berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran." Bapak, saya mau langsung bertanya kepada Bapak dengan tema yang begitu menarik, beriman dengan radikal. Di ayat pertama dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah untuk meninggalkan. Apa yang perlu kita perhatikan betul dari ayat 1 ini, Pak? Ya, terima kasih Pendeta Tika. Jadi kita semua tahu bahwa hidup di dunia ini sekarang dan juga pada zaman Abram itu tidak selalu mudah. Ya. Kita terkadang harus menghadapi hidup yang keras, yang penuh tantangan, maha dahsyat. Iman kepada Tuhan juga tidak memberikan kita jaminan bahwa kita akan menjalani hidup dengan mudah. Ya. Bahwa tantangan-tantangan berat tidak lagi mampir dalam hidup kita. Orang yang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan sama-sama punya peluang untuk mengalami kehidupan yang keras, tantangan hidup, menghadapi tantangan-tantangan maha dahsyat dalam hidup ini. Siapapun, percaya tidak percaya kepada Tuhan, engkau bisa mengalami hal-hal yang keras, beratnya kehidupan. Nah, kerasnya kehidupan ini dan tantangan maha dahsyat inilah yang pernah dialami oleh tokoh yang kita baca ini, Abram, sosok yang kemudian kita semua kenal sebagai Bapak orang beriman. Ya, itu tokoh yang luar biasa. Betul, ya, Pak. dari dialah
ada 3 agama besar di dunia yang disebut agama Abrahamik, ya. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, ya. Jadi sama-sama percaya kepada Bapak Abraham ini. Nah, dalam Kejadian 12 ayat pertama tadi yang tadi dibacakan oleh Pendeta Tika, Abraham itu diperintahkan untuk pergi, Ya. ya. Panggilan ini atau lebih tepat perintah Allah ini bersifat memisahkan, mengasingkan, mencabut Abraham dari hal-hal yang menyamankan hidupnya, dari hal-hal yang memberi ia ketenangan dan kegembiraan. Ya. Ada paling tidak 3 lokus, ya, atau sebelah 3 pokok dalam teks ini, Ya. di mana Abraham itu dicabut secara radikal, dicabut secara fundamental dari dari akarnya. Itu radikal, ya, radiks. Yang pertama adalah ia disuruh pergi meninggalkan negerinya, tanah leluhur. Meninggalkan negeri artinya dicabut dari nilai-nilai budaya yang sudah mendarah daging, ya. Ia dipisahkan dari sumber-sumber ekonomi yang selama berpuluh-puluh tahun sejak masih kecil udah memberikan jaminan kehidupan baginya. Ketika ia dicabut dari tanah leluhurnya, ia akan kehilangan hal-hal yang selama ini mensupport kehidupannya, memberikan jaminan. Tidak hanya itu, ia dicabut dari dewa dewi yang selama ini memberikan keselamatan. Kita semua tahu bahwa pada zaman dulu itu orang belum mengenal namanya monoteisme. Ya, Orang dewa-dewi. henoteisme. Bahwa setiap suku, setiap tanah, setiap daerah itu punya Allahnya masing-masing. Ketika ia dicabut dari rumah tanah leluhurnya itu, ia dipisahkan dari dewa-dewa asing yang ia yakini memberikan keselamatan. Ya. Nah, Abraham diminta untuk meninggalkan kenyamanan dan keamanan, kalau boleh memakai istilah ini, keamanan sosiologis, ekonomi, dan spiritual, ya, dari akar nilai-nilai budayanya, dari sumber-sumber ekonomi, dari kepercayaan. Nah, ketiga hal ini merupakan kebutuhan fundamental manusia, bukan? Ya. Ya, kebutuhan akan finansial atau ekonomi, kebutuhan atau dukungan sosial, kebutuhan akan kehidupan spiritual. Ini yang dimintakan kepada Abraham oleh Allah yang baru berjumpa dengannya untuk ia tinggalkan. Ia tinggalkan semua hal-hal yang memberikan jaminan, kenyamanan, dan ketenangan. Oke, dari penjelasan Bapak, saya kira bahwa diminta meninggalkan tanah leluhur bukan sesuatu yang mudah. Yes. Dicabut dari sumber ekonomi, dari spiritualitasnya, bagi saya itu sudah cukup berat sebetulnya, Pak. Tapi tampaknya tadi Bapak menyebut bahwa ada 3 lokus. Yes. Ini baru 1, Pak. Ya. Lalu apa selanjutnya yang diminta Tuhan dilakukan oleh Abraham? Oke. Jadi itulah tadi lokus pertama adalah apa tadi? Ia dicabut dari tanah leluhur. Yang kedua adalah Abraham juga diperintahkan untuk apa? Untuk pergi meninggalkan sanak saudaranya. Berat lagi ini, Pak. Berat lagi ini. Ya, meninggalkan sanak saudara berarti dipisahkan dari orang-orang yang mencintai dan dicintai. Itu sumber energi itu, Ya. sumber kekuatan. Ya, orang bisa tidak makan asal ia di sampingnya ada orang yang mencintai dan ia cintai. Orang rela menempuh bahaya kalau ada orang yang mencintai di sisinya. Dan ia dicabut dari itu, ia dipisahkan dari itu. Dipisahkan dari orang yang telah melahirkannya, orang yang merawatnya, orang yang membesarkannya. Abraham diasingkan dari ikatan-ikatan manusiawi. Ya, dicabut dari hal-hal yang membahagiakan, dicabut dari tempat di mana ia selama berbagi gelak tawa maupun air mata. Bukankah rumah adalah tempat di mana kita boleh bebas? Betul. Ya, saya bisa berpakaian apa saja di rumah. Kalau di kantor nggak boleh nanti. Bisa, Pak. Ya. Kalau Nanti ada kena orang yang teguran, datang, Pak. ya ada aturan-aturan. Di rumah saya boleh mengerjakan apa saja. Saya boleh berbaring di mana saja. Saya boleh menceritakan apa saja. Tidak ada yang akan klaim. Tidak ada yang akan menyalah-nyalahkan. Sekarang itu rumah saya. Karena diterima Diterima apa adanya. Ya. Nah,
itu tempat mengadu. Nah, ketika ia dicabut di situ, sekarang semua itu hilang. Tidak ada tempat mengadu bagi Abraham, tak ada lagi tempat meminta perlindungan, tak ada lagi tempat untuk minta dukungan. Betul, banyak teman-teman di mana-mana bisa mendukung pada kita, tapi itu tidak bisa menggantikan. Iya, dukungan yang paling besar dari mana? Keluarga. Dari keluarga. Nah, Abraham dimintakan untuk meninggalkan atau memutuskan relasi dengan yang selama ini memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya. Bayangkan Pendeta Tika, kalau kita yang mengalami itu, kalau ini terjadi pada kita, ini sangat menyakitkan, sangat radikal. Ya. Dan inilah yang diminta kepada Abraham untuk ia tinggalkan. Ditinggalkan semuanya itu demi panggilan dari sosok Allah yang sebenarnya sekali lagi baru kenal. Ya. Bapak, tadi di pertama saja meninggalkan negerinya, tanah leluhur, itu sudah berat. Saya kira tadi itu udah berat. Tapi dari penjelasan Bapak yang kedua, lokus yang kedua, ternyata ini lebih berat. Saya berada di rantau, jauh dari keluarga. Kadang-kadang rindu itu begitu berat. Nah, tentu nanti di lokus yang ketiga juga Bapak akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai ini. Tapi saya kira kita akan rehat dulu sebelum masuk ke lokus yang ketiga. Oke. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, terima kasih masih bersama saya Pendeta Tika dan juga Bapak Pendeta Arlianus Larosa sebagai narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab kali ini. Kepada para sahabat YKB GKI sekalian yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Kejadian pasal 12 ayat 1-4 dengan tema Beriman dengan Radikal. Kami juga mengundang para sahabat sekalian untuk berinteraksi bersama kami melalui chat room yang tersedia dan juga mengajukan baik pertanyaan, komentar, atau hal-hal lainnya. Saya kembali ke Bapak. Oke. Tadi Bapak sudah menjelaskan dua lokus yang Tuhan perintahkan pada Abraham. Satu demi satu saya kira ya Pak ya, ini yang pertama oke lah udah cukup berat. Yang kedua lebih berat lagi. Tapi entahlah yang ketiga ini bagaimana Pak. Saya minta Bapak menjelaskan apa lokus ketiga. Oke. Ini Pak. Nah, dari teks tadi kan kalau kita baca, maka Abraham ini yang ketiga diperintahkan untuk meninggalkan rumah bapaknya. Baik, rumah bapaknya. Meninggalkan rumah bapak berarti diputus dari jaminan sosial yang telah ia terima sejak ia kecil. Ia diasingkan dari kenyamanan dan keamanan. Ya. Rumah di mana ia mengalami sejak masih kecil, tidak ada, orang bilang no place like home. Ya. Tidak ada rumah tidak ada tempat yang seperti rumah. Rumah itu mendatangkan ketenteraman, kepenatan yang luar biasa, bisa hilang atau bisa terrecovery ketika kita berada di rumah. Ya. Dan lebih celakanya, perintah yang mengasingkan, memisahkan, mencabut secara radikal ini dari hal-hal yang menyamankan, yang memberi rasa aman ini tidak disertai dengan kompensasi apapun. Nggak ada kompensasi yang jelas. Ya, ini maka repot Pak. Jadi
dari sini ia dicabut secara radikal dari hal-hal yang menyamankan dan memberi keamanan. Ya, kita bisa mengatakan bahwa beriman secara radikal adalah menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada sesuatu apapun atau siapapun yang lain. Tidak menggantungkan hidup pada sesuatu yang lain, entah manusia, entah benda-benda, entah apapun, sehebat apapun ia kelihatannya, melainkan semata-mata hanya kepada Tuhan. Beriman secara radikal berarti tak mengikatkan diri pada nilai-nilai atau tradisi-tradisi apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai iman kepada Allah. Ya, kita tahu ini sesuatu yang sangat berat ya. Iman ada gereja-gereja atau adat saudara-saudara kita di Indonesia dari suku tertentu yang mengatakan kalau harus memilih antara nilai budaya dengan agama, dia pilih budaya. Baik. Ya, dan ini diminta untuk memutuskan relasi dengan nilai-nilai budaya yang bertentangan, bukan semua nilai budaya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Baik. Nah, ini artinya beriman secara radikal. Tak lagi mengandalkan, membanggakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Betapapun itu hebat, udah dipelihara selama berpuluh-puluh, mungkin berabad-abad, mendarah daging. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Abram. Setelah ia dicabut dari akar, ia diperintahkan untuk menempuh jalan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Nggak ada informasi diberikan kepada Abraham di mana tempat itu berada. Nggak ada GPS, Pak. Nggak ada di googling. Berapa jauh jaraknya? Kapan akan tiba di sana? Coba kalau saya bilang, Pendeta Tika, besok kamu pergi berkhotbah ya. Nggak diberitahu khotbah di mana. Yang penting pergi ya, Pak. Pergi saja. Kemana? Ya pergi saja, akan kutunjukkan padamu. Ini sebuah perintah. Udah dicabut dari akar, kehilangan segala kenyamanan dan keamanan. Sekarang mesti pergi ke tempat yang nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Berapa lama perjalanannya? Kuatkah ia menempuh jarak yang mengantarai tempat dia berangkat dengan titik tujuh tersebut? Jadi Abram ini secara radikal dicabut dari apapun atau dari siapapun yang pada saat yang sama diminta untuk beriman secara radikal kepada Tuhan. Jadi ini double radikal. Pertama-tama ia dicabut secara radikal dari ikatan sosial, ekonomi, budaya, spiritual, ia dicabut dari situ. Tak ada lagi yang bisa ia andalkan, Ia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Nanti memang ada dia ditemani oleh keponakannya, Lot. Tetapi sekali lagi itu keponakannya. Tapi ia pergi. Bayangkan kita kalau tiba-tiba disuruh pergi ke mana, tapi nanti ke negara yang hebat. Tapi kita berangkat nggak tahu apa-apa. Jadi pada satu sisi ia dicabut secara radikal dari hal-hal yang menyamankan. Pada saat yang sama, ia mesti bergantung secara radikal kepada Tuhan. Itulah beriman secara radikal. Meninggalkan semua hal-hal yang memberikan rasa, seolah-olah memberikan rasa aman. Dan pada saat yang sama, tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Begitu. Mungkin kurang lebih mau mengatakan bahwa Abram mempertaruhkan segalanya ya, Pak. Karena ini tadi Bapak katakan di awal bahwa Allah ini baru dikenal. Tidak ada pengalaman personal sebelumnya, sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Bapak, ketika Bapak menjelaskan ini, saya menghayatinya, dan bagi saya perintah demi perintah yang diterima Abram ini sangat tidak mudah. Saya bayangkan ya Pak, kalau saya menerima perintah ini, entah saya mau turut atau enggak Pak. Saya mikir-mikir dulu. Makanya Tuhan gak minta. Pakai GPS aja rasanya saya masih bentar dulu, kira-kira ini kemana nih arahnya. Tapi Pak, kendati perintah-perintah itu berat, dicabut secara drastis dari tempatnya, dari hal-hal yang dicintai dan mencintainya, menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Tapi bukankah di ayat 2 dan 3 juga Pak, ada janji Tuhan yang luar biasa kepada Abram yang diberikan berbarengan dengan perintah-perintah itu. Bisa dibacakah ayat itu? Baik.
Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ada janji nih, Pak. Ya. Memang betul ada janji. Allah menjanjikan beberapa hal kepada Abraham yang kalau didengar sekilas memang wow, luar biasa. Jadi berkat loh, Pak. Ya, betul. Tapi jangan salah kalau kita membaca dengan teliti, ini janji ini tidak kalah kurang jelasnya dengan perintah pergi kemana entahlah. Lalu ada janji, tetapi janji ini pun sebenarnya tidak terlalu jelas. Mari kita lihat ya. Tadi dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham atau Tuhan menjanjikan kepada Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Tetapi pada waktu Allah memberikan janji itu kepada Abraham, istrinya sudah tua. Dan mandul pula. Ya, coba dibaca Kejadian pasal 11 ayat 30. 11 ayat 30, baik. Dikatakan di sana, Sarai istri Abram, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ya, repot ini, Pak. Mandul. Jadi engkau akan jadi bangsa yang besar. Itu kan berarti banyak keturunannya. Ya. Tapi Bagaimana mungkin menjadi bangsa yang besar kalau anak sendiri nggak mungkin punya? Istri udah tua mandul. Dari mana datangnya bangsa yang besar kalau istrinya tua dan mandul? Nggak mungkin lagi melahirkan. Ya. Bukan hanya mandul, sekali lagi, ya. Sebelum dia udah ada pada usia, kalau pakai ilmu kedokteran misalnya, itu udah sangat tua, ya. Jadi janji ini tampaknya sangat sukar untuk dapat diwujudkan. Walau kalau sedikit agak sedikit nyinyir ya, kita bilang ini janji ini isapan jempol saja sebenarnya. Ya, isapan jempol. Gimana mungkin? Kamu akan jadi bangsa yang besar. Tapi mandul. Sama saja orang gak menikah, kamu akan punya anak. Gimana? Ya terjadi pada Maria, tapi itu kerja Roh Kudus. Ya, ini hampir menurut kita manusia nggak mungkin terjadi. Mustahil. Ya, coba lihat, kepadanya dijanjikan untuk menjadi orang terkenal, kan? Tadi aku akan membuat engkau bangsa besar dan memberi engkau serta membuat namamu masyhur, jadi top, jadi populer. Kita bahas popularitas ya pada episode yang lalu. Iya, betul, Pak. Jadi populer, jadi terkenal. Padahal Abraham sudah tua. Apa yang mungkin masih bisa dikerjakan, masih bisa diraih, ya, dan yang membuat nama menjadi masyhur, terkenal oleh orang yang sudah setua Abraham. Menurut Kejadian 12 ayat 4, umur Abraham pada waktu itu udah 75 tahun. 20 tahun lebih tua dari saya. Ya, saya ini sekarang mau mengerjakan apa aja kalau mau jadi populer, nggak mungkin. Apa yang bisa dikerjakan? Padahal sekarang udah ada media sosial. Dulu nggak ada media sosial. Mau terkenal di mana, udah tua. Umur 75 itu ini adalah umur bonus, kan? Kan kata firman Tuhan, manusia itu umurnya 70 tahun. Dan kalau dia kuat 80 tahun. Dan itu upahnya adalah penderitaan. Jadi udah bagaimana mungkin? Ada encak. Ya, sebentar lagi selesailah segala urusan dunia bagi Abraham. Sebentar lagi, agak sedikit tegas, mati. Bagaimana bisa melakukan sesuatu yang akan membuat nama terkenal dan masyhur pada usia seperti itu? Jadi betul dijanjikan, tapi janji itu nggak kalah kurang jelasnya. Tapi toh demikian, dalam hal seperti ini, Abraham masih menaruh percaya pada Tuhan yang baru dikenalnya ini, Pak. Dan apakah nanti Bapak akan menjelaskan mengapa Abraham begitu setia mempercayai perintah dari Allah yang baru dikenal ini? Ya, jadi gini, nanti tentu akan kita jelas, tapi saya ingin kita betul-betul menyadari bahwa yang dialami oleh Abraham ini sesuatu yang sangat berat. Ya, tadi kan saya sudah mengatakan dicabut secara radikal, disuruh pergi
ke tempat yang tidak jelas, Betul, ya, Pak. dicabut dari tempat-tempat yang berikan jaminan, tapi disuruh pergi ke tempat yang gak jelas. Lalu memang ada janji, dan itu pun janji tidak itu jelas. nggak jelas juga sebenarnya ya. Jadi ada banyak sekali yang secara logik sebenarnya ini Abram ini kalau sampai ia mengikuti, kalau sampai ia meninggalkan rumah ayah dan ibunya, tanah leluhurnya, jaminan-jaminan itu, dan pergi ke negeri entah di mana itu, ya, karena ada janji, rasanya kita bisa mengatakan Abram ini rada-rada bodoh kelihatannya. Kelihatannya Kelihatannya. ya Pak ya. Itu Rada-rada harus bodoh. dijawab, Loh. kelihatannya. Bukan hanya janji yang manis kau kan kulupakan ini. Ini Lagu ya. janji-janji yang absurd. Ya. Janji-janji yang sama sekali sebagai manusia, memang ada Tuhan, tapi sebagai manusia kan kita mesti berpikir secara logis juga. Betul, Pak. Kalau kita merencanakan sesuatu, mesti kita menghitung. Ya kalau kita, Tuhan kan bilang kalau engkau mau membuat bangunan, hitunglah anggarannya. Betul. Ya, Atau kalau mau Amsal. pergi perang, hitunglah tentaramu, kekuatanmu. Jadi kita mesti membuat planning, membuat perencanaan yang matang, menghitung apakah kita mampu meraih yang dijanjikan. Jangan sampai kayak orang janjikan tanam uang 50.000 dapat 3 bulan menjadi 50 juta. Ya. Banyak yang mau Pak, saya mau. Tapi Saya mau. kalau ketika kita memakai logika kita, hanya Iya. hanya orang bodoh Yang yang mau bisa begitu. membuat 50.000 dalam waktu 3 bulan jadi 50 juta. Mengapa orang itu tidak jadi kaya raya saja? Dan kurang lebih sekali lagi yang didengarkan oleh Abraham ini adalah janji yang semacam itu. Ya. Engkau akan jadi bangsa yang besar. Anak aja tidak punya. Engkau akan Tujuannya jadi orang belum jelas. terkenal. Ya. Tetapi umur udah tua. Ya. Jadi bagaimana mungkin hal yang didengarkan oleh Abraham itu secara logis, saya ulangi, secara logis itu bisa ditempuh. Saya nggak tahu tadi Tika mengatakan kalau ini diminta padamu belum tentu engkau Belum tentu, pergi. ya betul Pak. Saya kira saya juga belum tentu pergi, ya, karena yang dikatakan oleh Tuhan Ya. ini sesuatu yang sungguh-sungguh tidak mampu dimengerti. Oleh Tidak logika. ada satupun alasan yang masuk di akal, yang rasional, yang bisa diterima, yang dapat membuat Abraham oke, karena engkau menjanjikan itu dan aku tahu sebentar lagi aku akan meraihnya, aku akan pergi. Jadi sekali lagi, betul ada janji, Ya. tetapi janjinya itu tidak kurang jelasnya. Kurang jelas. Baik, Pak, saya tidak sabar mau mengatakan bahwa walaupun janjinya tidak jelas, paling tidak menurut apa yang kita pahami sebagai manusia, tapi saya juga menangkap bahwa bagi Abram tidak ada tersirat bahwa dia menganggap Tuhan PHP, padahal kita mengenal PHP. Yep. Tapi tahan dulu penjelasan Oke, Bapak. oke. Penjelasan berikutnya akan kita dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, terima kasih masih bersama dengan saya Pendeta Mestika Hulu dan juga narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat YKB GKI yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang ngulik Alkitab dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 dengan tema beriman dengan radikal. Ini merupakan segmen terakhir dan sahabat YKB GKI masih tetap memiliki kesempatan untuk berinteraksi melalui chat room yang tersedia, baik mengajukan pertanyaan, memberikan komentar ataupun hal lainnya.
Bapak, sebelum kita tadi break, Yep. Bapak sudah menjelaskan bahwa Tuhan memberikan janji kepada Abram. Setidaknya ada 2. Dan janji ini sebetulnya juga tidak jelas-jelas amat. Syukur-syukur, dan kita tidak melihat juga bahwa Abram menganggap janji ini PHP. Secara logika hampir mustahil untuk diwujudkan. Selain dari 2 janji memiliki anak sementara istrinya tua dan mandul dan menjadi masyhur tidak memiliki anak, apakah ada lagi kemungkinan janji yang lebih konkret buat lebih membantu pengharapan Abram, Pak? Iya, ada janji kepada Abram, dijanjikan berkat. Berkat. Ya, Allah menjanjikan berkat. Aku akan membuat nama maksud kepada engkau akan menjadi berkat. Jadi Allah menjanjikan berkat kepada Abram, tapi segera dibatasi ini Pendeta Tika. Dibatasi dengan Abram mesti menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau diberkati, tetapi pada saat yang sama Tanggung jawab. Engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ia menjadi penanggung jawab kehidupan banyak orang. Wow, berat ini, Pak. Jadi dikasih berkat memang, tapi oleh berkat itu bukan hanya jadi penanggung jawab keluargamu atau klanmu, keluarga besarmu, tapi bangsa-bangsa. Bukan hanya satu negara, orang. Pak. Bukan satu negara. Iya. Jadi Abram bertanggung jawab supaya seluruh bangsa-bangsa mendapatkan berkat. Nah, di sini Abram yang meninggalkan hal-hal yang nyaman dan yang memberikan jaminan keselamatan secara ekonomi, sosial, bahkan spiritual itu tak mendapat ganjaran yang sebanding sebenarnya dengan pengorbanannya. Sekali lagi, betul ada janji, bahkan janji berkat, tetapi itu ada pembatasan-pembatasan. Bahkan dengan menjadi berkat, mungkin orang bilang, daripada gue jadi bertanggung jawab pada hidup semua orang, mendingan udahlah aku sedikit aja berkatnya daripada dikasih banyak, tapi mesti bertanggung jawab. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, ini menggambarkan betapa dahsyatnya tantangan dan konsekuensi dari beriman secara radikal. Betapa enggak jelasnya apa yang dapat diraih di depan dalam beriman secara radikal. Engkau dapat begini, engkau akan dijamin, Tuhan adalah kaya. Betul. Tapi betapa tidak jelasnya. Dan tadi Pendeta Tika sudah mengatakan, dan ini yang menakjubkan ialah, yang menakjubkan itu adalah Abram menjawab, yes. Ya Tuhan, ia berangkat. Abram bersedia menjalani kehidupan yang bertantangan, punya tantangan yang luar biasa, dahsyat dan berat ini. Abram bersedia cabut dari secara radikal dari hal-hal yang tampaknya, saya ulangi, yang tampaknya membuat nyaman dan menjadi keamanan dirinya. Ia bersedia dicabut dari situ. Ini jelas kita bisa baca dalam ayat yang keempat. Mungkin Pendeta Tika bisa menolong kita. Saya baca kembali Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram pergi. Tidak ragu. Nah, di dalam hal ini kita bisa mengajukan pertanyaan reflektif sebenarnya. Kalau begitu, apa sih yang bisa membuat Abram ini bersedia untuk meninggalkan segala yang menyamankan, menjamin, yang dikenal seumur hidupnya? Ya, dikenang seumur hidup, dan ke negeri yang entah di mana dan entah seperti apa itu. Ya, nah, saya kira Pendeta Tika kuncinya sangat sederhana, yaitu kebergantungan mutlak kepada Allah. Iman yang radikal dan yang teguh kepada Tuhan yang baru dikenal. Inilah yang memberikan keberanian kepada kita, seperti kepada Abram, untuk menempuh jalan yang tampaknya. Saya ulangi lagi. Yang tampaknya, yang kelihatannya tak jelas, yang menurut mata kita, menurut logika kita ini tidak jelas. Yang tadi berkali-kali saya katakan, menurut logika kita bahwa ini tidak jelas. Iman, keberanian, ini butuh keberanian. Iman yang radikal butuh keberanian untuk
secara radikal mempercayakan hidup, menggantungkan hidup sepenuhnya dan seluruhnya kepada Tuhan. Dan kita tahu semua bahwa dengan iman yang radikal seperti inilah, dengan keteguhan iman kepada Allah inilah, Abram dapat mengatasi dampak-dampak dari ketercabutan secara radikal dari hal-hal yang menyamankan dan menjamin itu. Ia bisa menghadapi persoalan demi persoalan dalam perjalanannya sampai nanti tiba ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abram yang tadi kita berkali-kali bilang nggak masuk di akal, udah tua, nggak mandul, semua yang impossible bagi kita dalam logika kita justru diterima, didapatkan oleh Abram seperti persis Tuhan menjanjikannya. Jadi kalau dikatakan tadi kan dalam ayat keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan, dan ia menerima juga seperti yang dijanjikan Tuhan. Klop, ia pergi seperti yang Tuhan katakan dan ia menerima seperti yang Tuhan janjikan. Maka beriman dengan radikal di sini berarti berani berjalan dengan optimis. Meskipun menurut hitungan logika kita tidak ada alasan untuk optimis. Berani mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun seolah-olah tidak ada alasan yang masuk di akal. Saya bilang seolah-olah loh. Karena soal masuk di akal itu kan sebenarnya relatif. Saya bilang ini nggak masuk di akal, boleh jadi karena saya nggak ngerti sebenarnya. Dan kita terbatas. Ada banyak hal dalam hidup ini yang dulu tidak masuk di akal, sekarang sangat reasonable. Betul. Dulu kalau orang bilang ada besi terbang, bilang orang gila. Sekarang pesawat terbang. Oke? Dan itu ada besinya dan orang bisa terbang. Jadi apa yang dulu atau yang sekarang pada saat kita hidup tidak masuk di akal, mungkin nanti dapat disingkapkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Hanya pada waktu kita menerima itu dari Tuhan, kita belum mampu. Jadi by the way saya mengatakan iman radikal itu bukan irasional. Tetapi purna rasional. Mesti dibedakan ya Pak. Bukan irasional tapi purna, melampaui rasional. Akal budi kita rasional. Jadi makanya dengan melampaui akal budi itu kata firman Tuhan. Jadi bukan irasional tetapi purna rasional. Nah, jadi dalam beriman rasionalitas itu tetap memiliki tempat ya Pak. Sangat. Tapi jangan jadikan rasionalitas sebagai Tuhan. Ketika engkau mengatakan yang tak masuk di akal itu nggak ada, engkau Tuhannya atau rasionalitas itu yang menjadi Tuhan. Karena ada hal-hal yang tidak mampu, tidak semua hal dalam dunia ini bisa diterangkan secara logik. Atau belum bisa diterangkan. Saya sih lebih percaya bahwa tidak semua hal dapat. Memang ada yang belum, tapi sampai kemanapun selalu akan ada misteri. Nah, persoalan, ketaknyamanan, tantangan-tantangan, bahkan ancaman-ancaman dalam hidup ini dapat saja kita alami dalam perjalanan kita. Kepercayaan kepada Tuhan tak membuat kita imun terhadap persoalan. Ketidaknyamanan, tantangan, bahkan ancaman dapat saja menghantam kita. Jadi orang beriman bukan gak kena COVID. Oh gitu. Karena ada beberapa yang menganggap mengikut Tuhan itu semua aman, Pak. COVID nggak nanya kamu beriman apa, anda beragama, anda agamamu apa. Kalau udah Kristen, gerejamu apa, nggak ditanya. COVID nyerang siapa saja, mau penjahat mau orang saleh, semua bisa kena. Jadi iman kepada Tuhan tidak membuat kita imun. Mungkin kita tengah menghadapi tantangan-tantangan maha dahsyat sekarang dalam hidup ini. Dalam hidup berumah tangga barangkali ada orang sekarang, ada orang mengatakan kan nggak tahu di Indonesia bahwa masa stay at home ini bahkan bisa menjadi banyak kekerasan. KDRT katanya. Betul Pak. Dan banyak perceraian. Mungkin ada orang yang mulai karena ketemu tiap hari mulai bosan. Oh ternyata begini ya, karena tiap hari. Dulu hanya malam hari ketemu, beberapa jam lalu tidur. Sekarang tiap hari bertemu. Mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan masalah dalam kehidupan berumah tangga. Mungkin ada yang sedang mengalami ancaman dalam pekerjaan.
dalam usaha, ya. Dan Keadaan mungkin itu jelas sekali di zaman COVID ini justru Pak, karena ada berbagai kesulitan, keterbatasan. Iya, ada yang udah kehilangan pekerjaan. Ini para pengusaha juga sekarang sedang sedang menata diri dengan luar biasa. Iya. Ya, karena bukan saja tidak lagi profit, Iya. ya, tetapi sebenarnya mereka mengalami kerugian Kerugian, barangkali. Maka kerjasama tentu diperlukan. Semua terguncang. Yes, mungkin ada yang was-was mengenai ujung atau dampak dari wabah COVID. Kapan sih ini berhenti? Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita jangan gentar. Seperti Abram ya Pak. Ya, tetaplah percaya. Berimanlah dengan radikal. Bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Allah. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang pernah dialami oleh Abram dapat juga kita alami pada saat ini. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan pada waktunya. Cara Tuhan dalam memberikan pertolongan itu memang terkadang tak dapat kita lacak dengan jelas. Iya. Ya, rentang waktunya pun terkadang nggak jelas juga. Ya. Seperti kepada Abraham tadi kan nggak jelas. Karena itu kita sering merasa lama. Ya, sampai kapan Tuhan? Ya, sampai kapan Engkau membiarkan kami begini? Ada pertanyaan. Ya, itulah pertolongan Tuhan. Terkadang kita nggak bisa lacak dengan tepat. Ya. Meskipun demikian, tetaplah percaya, tetaplah optimis. Jadi saya meminta kepada semua orang, apalagi kepada para orang-orang yang terkenal, para tokoh-tokoh masyarakat, tolong sebarkan berita-berita yang optimis. Ya. Jangan hanya jadi sumber untuk membuat orang pesimis. Ya, membuat kita mati bersama-sama. Kita harus tetap percaya, tetap optimis bahwa persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, apapun itu, beban hidup yang sedang menghimpit kita saat ini, wabah yang sedang mengancam ini, pasti dapat kita atasi. Pasti dapat kita atasi. Sebab janji Tuhan, ya dan amin. Pertolongan dan berkat yang Tuhan janjikan akan datang tepat waktu dan tepat jumlahnya. Inilah namanya beriman secara radikal. Beriman secara radikal. Jadi kita harus betul-betul menata hidup kita, menata hati kita. Jangan biarkan hal-hal yang menurut kita tidak masuk di akal, ya, membuat kita menggerogoti, menggentarkan kita. Betul Pak. Ya, saya katakan pada khotbah online minggu yang lalu, ya, bahwa bukan masih ada Tuhan, tapi selalu ada Tuhan. Jangan bilang Tuhan masih ada. Kalau masih itu Pak, bisa habis. Bisa ragu, itu bisa hilang. Kan masih ada, masih ada air. Berarti bisa masih ada. Bisa habis ya. Bisa habis diminum kalau masih ada. Tapi air selalu ada. Tuhan selalu ada. Nah, karena sekali lagi, yakinlah seperti yang sudah dialami oleh Abraham. Pertolongan Tuhan, berkat yang sudah Tuhan janjikan akan kita terima pada waktunya. Sekali lagi, itulah namanya beriman dengan radikal. Baik, Bapak, penjelasan yang sangat baik, dan bukan hanya baik menurut saya, tetapi bahwa kita semua digugah, sahabat IKB GKI, diingatkan bahwa dalam kembara hidup kita tidak gentar, kendati pun sekarang seolah-olah, tadi istilah Bapak Pendeta, seolah-olah karena kita terbatas memahaminya, ini belum jelas, pun COVID-19 ini belum jelas. Tetapi seperti Abram, kita belajar mempercayai bahwa Allah menolong kita, sebab tadi di akhir Pak Pendeta menggarisbawahi janji Allah itu ya dan amin. Kita belum tahu sekarang, tapi kita juga memiliki keyakinan kemana Allah mau mengutus kita. Kendati pun seolah-olah kita dicabut dari akar kita di semua hal yang kita kenal dan kita cintai, kita percaya selama ini, Allah tetap beserta dengan kita. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasan dalam ngulik Alkitab kali ini. Dan kepada para sahabat GKI juga, saya penuh keyakinan bahwa Anda juga diberkati dengan program ini. Maka kami berterima kasih Anda tetap setia bersama dengan kami dalam ngulik Alkitab kali ini. Nantikan kami dalam episode yang akan datang. Dan jangan lupa like, subscribe, dan kiranya ini menjadi berkat bagi orang lain. Sharingkan juga apa yang kita telah pelajari bersama bagi orang lain.
Kita akan mengakhiri perjumpaan kita dan kita akan dipimpin dalam doa oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kembali punya kesempatan belajar dari kitab suci. Berikan kami hati seperti Abraham yang berani berjalan terus ke arah mana Tuhan menuntun kami. Jangan biarkan kami dibuat ragu, tergoncang, menjadi gentar oleh hal-hal yang belum dapat kami mengerti. Diberikan kami iman kepercayaan bahwa di dalam Tuhan, dalam tangan Tuhan, hidup kami akan terjamin walaupun kami belum melihat tanda-tanda dari keterjaminan itu karena keterbatasan kami merasakannya dan mengamatinya. Berikan kami iman yang radikal, bergantung terus kepada Tuhan, tak mengandalkan diri kami, tapi mengandalkan Tuhan sambil terus mengerjakan hal-hal yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.